sama Bear Fresh Truth. Kali ini kita mau ngapain sih, Vin? Kali ini kita akan membahas tentang skincare yang overclaim dan yang tidak berbepom. Daripada penasaran, Kita kita langsung aja ngasih Kak Kak Vidi. Vidi. Hai, apa kabar Kak Vidi? Alhamdulillah baik. Halo Komar. Halo Kak Vidi, apa kabar? Terima kasih udah mau datang di talk show Bear Fresh Truth. Kita akan membahas tentang skincare yang overclaim dan tidak berbepom. Kira-kira Kak Vidi, aku sih mau ada pertanyaan buat Kak Vidi tentang skincare ini. Karena Kak Vidi ini sempat viral juga ya di TikTok ini ya, karena dia tuh sering membahas mengulik-ngulik tentang skincare, apalagi yang kasus yang kemarin yang kita nggak bisa sebutin di sini ya guys. Nah Kak Vidi, pertanyaan pertama, menurut Kak Vidi, apa sih yang dimaksud overclaim dari produk skincare itu Pak? Jadi overclaim itu adalah semacam seperti penipuan juga sih, dimana cara si penjual ini mengklaim bahwasanya misal ya dalam serum itu terkandung niacinamide 12%, sedangkan ketika diuji lab itu di bawah 12%, maka dari itu disebutnya namanya overclaim. Terus yang kedua, bagaimana cara kita membedakan klaim skincare yang realistis dan juga berlebihan? Kalau yang realistis sih, cara pertama itu lebih baik kita cek dulu nih nomor BPOM-nya si produk tersebut, apakah produk tersebut itu tercantum di BPOM atau tidak, seperti itu. Terus kalau untuk yang berbahaya sih mungkin terlihat dari kandungan-kandungannya ya. Misalkan diklaim bisa mencerahkan, bisa memutihkan 3 hari, itu kan nggak mungkin banget. Nah maka dari itu kita sebagai konsumen, sebagai pembeli juga kita harus pintar-pintar, harus bijak, harus kritis dalam memilih produk seperti itu guys. Oke, nah kalau menurut Kak Vini skincare rutin seperti apa sih yang aman banget untuk pemula? Untuk pemula sih mungkin seperti yang kalian juga pasti sudah nonton di TikTok, dimanapun mungkin. Yang paling baik itu mungkin basic skincare aja ya guys ya. Mungkin mulai dari moisturizer, terus juga sunscreen seperti itu sih. Paling penting juga ya? Paling penting karena itu melindungi kita dari paparan sinar matahari seperti itu. Oh, untuk ada bahan skincare yang mesti ya, dihindarkan dihindari atau yang untuk kulit sensitif atau normal skin gitu ya Kak? Ya tadi kita sebagai konsumen kan harus pintar, harus bijak memilih produk. Terus juga kita harus melihat dulu nih kandungannya ini yang baik untuk kulit kita itu apa. Terus juga kita sebagai pembeli juga kita harus tahu nih tipe kulit kita itu seperti apa, entah yang oil itu acne prone atau yang oil itu normal atau apa seperti itu. Tapi menurut Kak Vidi juga kalau misalkan untuk perawatan ke dokter atau apa gitu, menurut Kak Vidi penting nggak sih? Sebenarnya untuk sebagai, tapi itu mah terutama untuk perempuan sih mungkin bisa ya, tapi untuk laki-laki kan biasanya kalau laki-laki itu pengennya yang simple, nggak yang rumit, nggak yang banyak tahap-tahapnya, pengennya yang satset. Jadi ya untuk laki-laki disarankan ya yang basic skincare aja. Terus untuk perempuan yang mungkin bisa ke klinik-klinik terdekat yang tentunya itu sudah terdaftar nomor kliniknya. Oke. Sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, betul. Kita akan kupas-kupas soal tentang skincare yang tidak terbepom. Jadinya jangan kemana-mana, tetap di Bear Fresh Truth. Gunadarma, coloring the global future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Nah, selanjutnya nih Kak Vidi, yang aku pengen tanyain itu adalah tips sederhana yang bisa kita lakukan supaya tidak tertipu oleh skincare, atau kita bisa skincare di rumah, skincare di online segala macam gitu Pak. Nah pokoknya kita yang terpenting jangan kemakan iklan. Apa-apa kan sekarang kan iklan ini bagus, bisa mengklaim wajah seperti ini, kita langsung beli, itu jangan guys. Itu sama aja kita impulse buying, dimana kita itu terlalu gimana ya, FOMO, pengen ikut-ikutan gitu. Padahal kita nggak tahu nih isi kandungan si skincare itu tuh apa, seperti itu.
Tapi kalau misalkan yang skincare yang mungkin yang kayak misalkan nih dalam sehari itu dia putih, glowing gitu-gitu. Tapi kebiasaannya udah rusak lagi tuh, cara memperbaikinya gimana sih Kak? Nah, kalau yang kayak gitu, tanda-tanda seperti itu biasanya itu dari krim-krim yang dikasih dokter biasanya ya, yang mengandung kandungannya itu dosisnya tinggi. Entah itu hidroquinon ataupun merkuri seperti itu, yang membuat si kulit ini tuh jadi tipis. Terus juga kalau misalkan kena matahari, merah gitu biasanya ya. Tuh ada juga tuh Kak kulit-kulit yang mungkin ke muka tuh kayak abu-abu gitu tuh. Iya. Nah itu Mungkin apa ya gitu. kalau abu-abu itu sendiri mungkin kita sebagai pembeli balik lagi ya, kita harus pintar memilih mana nih produk yang cocok untuk kita. Jadi tidak asal memakai produk apapun itu ke muka kita, karena kan muka kita juga punya kapasitasnya tersendiri seperti itu. Oke. Setelah itu kalau misalkan ada skincare lipis gitu kayak tiba-tiba merahin bibir gitu. Kadang-kadang kan ada yang gak cocok tuh, biasanya dia bisa maaf ya jadi jeding gitu ya, kangen jadi kayak agak besar gitu. Itu kira-kira tuh sebenarnya tuh penting gak sih dalam skincare rutin kita memakai lipis-lipis kayak serum bibir, pelembab bibir gitu Kak? Itu kan balik lagi ya, mungkin yang seperti itu kan hanya perempuan saja, laki-laki kan pastinya tidak mungkin. Jadi ya itu gimana cara kita sendiri itu tuh memberi batasan kepada wajah kita sendiri nih, skincare apa yang bisa dipakai ke muka kita sendiri seperti itu. Nah guys, kita jeda dulu sebentar, kita akan lagi mengulik-ngulik lagi ya Iya, Kak, betul untuk tahap-tahap banget. selanjutnya tentang Iya. skincare. Tetap di Breakfast Fruit. Bye. Selamat datang di Universitas Gunadarma. Yuk lihat fasilitasnya. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita lagi ada di Fakultas Kedokteran nih. Yuk! Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo! Di Universitas Gunadarma, kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjutnya, silakan cek di web Gunadarma. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. 2, 3, 1. Halo Breakfast Fruit, kembali lagi. Nah Kak Fili, aku mau lagi nih, ada nggak sih pesan-pesan buat penonton di rumah nih? Buat teman-teman di Iya, luar buat sana teman-teman yang gimana? belum tahu nih skincare yang baik dan bulur yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, pesan gue sih kepada semua yang pecinta skincare atau yang suka memakai skincare, cantik itu bukan dari skincare yang mahal, cantik itu bukan dari apa yang kita pakai, tapi cantik itu adalah bagaimana cara kita bisa tahu merawat diri kita yang dengan baik, dengan sadar. Terus juga kita pinter-pinter jadi konsumen yang bijak dalam memilih produk agar gak kemakan iklan nih, Kak Vina, Kak Sophie. Oke, terima kasih banget Kak Vidi, kita udah di penghujung acara. Kita hari ini udah di penghujung acara. Seru banget bahas soal skincare yang overclaim yang tidak berbepom. Betul banget nih Vin, dari obrolan kita yang jadi tahu kalau cantik itu bukan tentang ikut semua tren, Betul. tapi tentang ngerti apa kulit kita yang butuhin. Setuju, semoga teman-teman juga yang di luar sana bisa bijak dalam memilih skincare untuk diri sendiri agar tidak tertipu oleh produk-produk yang murah yang bikin kulit kita jadi jelek. Dan yang paling penting juga, jangan lupa untuk selalu percaya diri dengan kamu sendiri. Yang terutama terima kasih buat Kak Vidi udah mau Betul. mampir ke talk show Breakfast Fruit. Ini sebuah penghargaan sekali ya bisa datang ke sini juga. Terima kasih juga udah mengundang saya kemari. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di Breakfast